Lalu apa yang disuarakan para mahasiswa dalam rangkaian aksi unjuk rasa bertajuk Tagar Indonesia Gelap dan apa tanggapan pemerintah serta penilaian analis politik? Semuanya kami rangkum dalam tayangan berikut ini. Demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap yang menurut akun media sosial @bemsi.official digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia sejak awal pekan ini. Apa yang disuarakan para demonstran? Ini kita simbolisasi gelap karena ya tadi kecemasan, kekhawatiran masa depan kami juga gelap gitu. Masa depan anak-anak kami juga akan gelap jika memang pemerintah tidak responsif, aparatur di dalamnya tidak berbenah, tidak berevaluasi. Presiden Prabowo harus lebih sensitif gitu melihat keadaan ini. Lalu apa tuntutan dari mahasiswa sekarang? Ya sebetulnya kita ada 13 tuntutan yang mungkin di media juga banyak sebenarnya. Satu sebenarnya yang pertama adalah ciptakan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta hapuskan pemangkasan bagi sektor pendidikan. Karena inilah yang menjadi triggering sebenarnya Mas Mbak. Dari aksi kali ini ada potensi UKT akan naik dengan dipotongnya anggaran pendidikan dengan KIP atau beasiswa bagi menengah ke bawah. Terus ada kemudian evaluasi penuh program makan bergizi gratis yang kemudian kami rasa tidak akurat jika alokasi efisiensi ini beratus-ratus triliun dialihkan semuanya ke MBG. Kita perlu ingat ada masalah pendidikan yang masih kurang merata, ada masalah kesehatan yang masih kurang merata. Lalu, apa tanggapan pemerintah? Kan sudah clear, Ibu Menkyu di DPR sudah mengatakan tidak ada efisiensi, tidak ada pemangkasan terkait beasiswa dan UKT. Dan ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden, apa? Terkait dengan bantuan sosial, terkait dengan pelayanan publik, itu tidak ada pemangkasan sama sekali. Jadi teman-teman mahasiswa yang kuliah di luar negeri, yang sudah ongoing beasiswa di dalam negeri gitu, jalan seperti biasa, membangun optimisme, tidak usah khawatir, kita bangun optimisme dan beasiswa itu sudah dijelaskan oleh Ibu Menkyu, terkait dengan UKT juga tidak ada akan kenaikan. Kami sayang kepada mahasiswa, kami sayang juga kepada rakyat Indonesia. Analis politik Panggi Syarwi menilai ada andil Presiden ke-7 Joko Widodo pada fenomena Indonesia Gelap yang terjadi saat ini. Indonesia gelap atau redup sebenarnya kan itu. Kalau saya lihat kalau Pak Prabowo pidato lagi Indonesia gelap endas semula lagi kan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi maksud saya ini gelapnya atau redup. Sebenarnya 100 hari ini nggak ada yang ditangkap tuh. Berarti kan nggak redup sebenarnya, agak nggak gelap juga. Kalau ditangkap kan repot ini. Kemudian 100 hari ini juga dibakar foto Prabowo aman-aman aja tuh. Justru yang redup itu gelap itu di era Jokowi, itu foto dibakar nggak ketemu tuh bisa ketangkap gitu. Jadi kita apresiasi pemerintahan sekarang sebenarnya cukup demokratis. Yang kedua adalah kalau pidatonya Jokowi kemarin itu yang memancing, yang membuat Pak Prabowo jadi menarik juga tuh. Contoh pidato beliau mengatakan nggak ada tuh yang berani kritik Prabowo. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Hari ini ditantang sama mahasiswa, ya kan? Jadi Jokowi yang buat biang keroknya di situ, saya bilang. Karena apa ngomong nggak ada yang berani kritik, nggak ada yang berani presiden kuat. Akhirnya sekarang ditantang sama mahasiswa. Apa yang nggak berani dikritik hari ini? Dibilang gelap Indonesia kan. Nah, jadi pemadam kebakaran tak Pak Prabowo. Efisiensi hari ini kan pemadam kebakaran Pak Prabowo juga karena 10 tahun poya-poya. Ya kan? Gimana nggak bansos 500 triliun salah sasaran digunakan sebagai alat politik. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.